bersyukur banget ya kita. Halo. Iya, bersyukur ya Mbak kita. Mega, tadi Ekli sama Karsten belum ya? Sudah aku sapa. Udah. Oh, ya. Oke, bersyukur kita masih bisa ada hostnya kah yang Oke, hai lagi, selamat pagi. Bersyukur kita masih bisa berkumpul lagi walaupun menggunakan online, menggunakan Zoom. Tapi kita bersyukur masih bisa saling sapa, bisa saling bernyanyi, bisa saling dengar-dengaran firman Tuhan melalui Zoom. Ya nggak apa-apa, kita pakai Zoom karena memang sedang pandemi yang harus kita tolerir untuk kita ketemuannya masih pakai Zoom dulu, masih pakai jarak jauh dulu. Teman-teman, aku mau tanya nih sebelumnya. Adik-adik, nanti boleh di-unmute ya. Ada nggak adik-adik di sini yang sudah pergi-pergi keluar rumah? Entah itu main, entah itu pergi ke rumah saudara, atau belanja bulanan, atau ke Indomaret, gitu. Adakah? Banyak ya? Udah cukup banyak ya? Aku lihat di sini biasa ya? Ada Alena, ada Josafat, ada siapa lagi nih yang udah main-main keluar rumah? Udah ya, bertiga itu aja ya. Ada nggak yang lain? Oke. Semuanya masih di rumah ya, masih belum pernah pergi-pergi keluar. Oke, buat adik-adik sebenarnya kalau misalkan pun ada keperluan keluar itu yang mendesak, sebenarnya tidak apa-apa, tapi tetap harus patuh sama protokol dan harus ditemanin sama orang tua atau wali. Jadi kalian bisa dikasih lihat juga kalau misalkan jangan dekat-dekat sama kerumunan, atau ayo tetap jaga kesehatannya gitu. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang sampai saat ini masih patuh dengan protokol kesehatan, masih tetap jaga-jaga kesehatan, masih tetap menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dengan tetap di rumah aja, karena mungkin memang adik-adik ini masih belum ada keperluan untuk keluar yang mendesak ya, kalau aku rasa gitu, kalau untuk anak-anak yang masih kecil ini. Yang penting tetap jaga kesehatan dengan sering-sering cuci tangan, abis keluar tuh langsung mandi, keramas kalau bisa, karena virusnya kan kita nggak tahu dia ada di mana, dia akan ada di tubuh kita, dia kan nggak tahu dari mana. Itu terus juga tetap pakai masker, terus menjauhi kerumunan, intinya seperti itu untuk menjaga kita dari virus-virus corona ini. Oke, untuk yang pertama, untuk memulai ibadah kita mau mulai dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Oke, adik-adik boleh nyanyi di rumah, boleh sambil bangkit berdiri, juga boleh sambil pakai gerakan, itu di rumah masing-masing ya. Oke, aku setelkan lagunya.
yang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang senyum. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Oke, siapa yang tadi pakai gerakan ya? Aku soalnya tidak bisa lihat-lihat. Oke. Aku. Oh, Jerry, keren. Oh, sekarang udah bertambah lagi nih teman-teman kita. Aku cek dulu ya. Ada Jojo. Halo Jojo. Baju merah-merah nih Jojo. Ada Evelyn. Halo Evelyn. Halo. Ada Jericho. Jericho ini Iko. Iko. Oke, Iko. Ya, kelas tanggung ya. Oke. Hai Iko. Oh, ada lagi Davin dan Devan. Halo. Selamat bergabung teman-teman. Oke. Siapa yang sudah bersuka cita karena sudah menyanyikan lagu Happy ya ya ya. Kita sama-sama suka cita ya. Ya. Walaupun di rumah saja tetap kita bersuka cita karena kita tetap bisa memuji nama Tuhan walaupun tetap di rumah saja. Oke, selanjutnya aku mau mengajak adik-adik kembali bernyanyi, kembali menyanyikan lagu Aku Bahagia. Ada yang sudah tahu lagu Aku Bahagia? Boleh tunjuk tangan aja. Oke. Kita mau nyanyi lagu Aku Bahagia karena lagu ini nanti akan bisa samaan sama tema kita untuk tema ibadah kita hari ini. Kita nyanyiin lagu untuk Aku Bahagia ya. Aku share screen dulu.
Yeay. Yesus angkat dosa-dosa kita dan buang ke laut. Kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek-jelek juga Tuhan yang ambil dan buang ke laut. Oke, adik-adik. Sebentar. Adik-adik, ada nggak sih adik-adik kebiasaan-kebiasaan buruk adik-adik? Apa, ayo? Kira-kira semacam kalau misalkan disuruh mandi kayak, ntar aku masih mau main game. Ada, Deo tunjuk tangan. Apa tuh? Deo boleh unmute. Deo dulu berarti boleh. Deo unmute boleh. Apa tuh? Kenapa? Kebiasaan buruknya apa biasanya? Apa ya? Satu aja. Salah satu aja. Mm-mm. Menunda-nunda tugas. Menunda-nunda tugas. Tugasnya itu tugas sekolah atau tugas sekolah. rumah? Oh, Tugas sekolah. Berarti Deo harus mendoakan itu untuk bisa tidak ditunda-tunda ya pekerjaannya, karena kalau pekerjaan yang ditunda-tunda itu akan berefek buruk dengan yang lain-lainnya juga, gitu, mempengaruhi hal lain. Boleh Jerry juga angkat tangan. Itu Karsten juga Mbak Mega. Oh iya, Karsten juga. Abis Jerry, Karsten ya. Jerry, apa boleh unmute Jerry? Enak kan? Sering main game. Sering main game. Oke, terus habis itu yang lainnya jadi entar kalau disuruh kayak, ayo Jerry dibersihkan gamesnya. Nanti aku masih asik main game, gitu ya Jerry ya? Oke. Iya. Nanti bakal dibahas sama, kalau Jerry nanti dibahas sama Mbak Hiskia. Gimana ya gitu. Apa namanya? Kalau misalkan ada permasalahan kayak gitu. Oke, yang lanjutnya. Karsten. Apa Karsten? Salah satu aja. Sampai winner chicken dinner. Kenapa? Gimana? Aku kurang jelas dengar. Main PUBG sampai winner chicken dinner. Wah, main PUBG. Aku dulu juga suka main PUBG sih, Kirsten. Tapi sekarang sudah enggak main. Nah, biasanya kan kalau misalkan kalau kita terlalu asik lah main PUBG nih, seru nih. Nanti yang lain-lainnya jadi ditunda-tunda. Apa, Davin? Kenapa, Davin? Berantem main game sama Devan. Main game. Pokoknya berarti banyak ya adik-adik di sini yang lebih sering main game. Jadi yang lainnya ketunda-tunda gitu ya. Ayo, berarti harus diminimalisir. Jadi kita harus bisa tunggu. Tadi Mbak Mega. Sebentar, itu tadi YouTube aku kebuka sendiri, jadi aku kaget. Oke, adik-adik, wah berarti di sini banyak yang punya kebiasaan buruknya main games ya. Ada lagi, tadi aku lihat siapa ya? Evelyn ya? Evelyn. Atau siapa yang tadi tunjuk tangan? Iya, Evelyn, Mbak. Evelyn. Gimana Radit kayaknya Evelyn? 7 tahun Radit. Radit, abis ini Radit. Gimana Evelyn, salah satu kebiasaan burukmu apa? Gara-gara aku sering main game setiap jam sekolah, jadi semua tugas sekarang aku sering tunda-tunda. Tunda-tunda, berarti sama ya seperti teman-teman yang lain ya. Lebih ke main games, pokoknya main games. Lanjut, Radit. Radit apa? Main games juga. Yang lainnya ada lagi yang mau cerita? Oke, Josafat.
Gimana kebiasaan burukmu apa? Saya lupa waktu, Ibu. Lupa waktu. Ya, lupa waktu. Karena main game. Iya. Oke, berarti sekarang semuanya nih kebanyakan permasalahannya di main games ya. Keasikan, keseruan main games. Oke. Oke. Nanti akan dibahas ya sama kakak-kakaknya yang akan membawakan firman di kelas masing-masing untuk sharing-sharingnya adik-adik ini nanti. Nah, ini tadi. Sekarang aku mau ajak adik-adik untuk kita mau buka dalam doa, yang berdoa dari Mbak Mega. Nanti adik-adik nggak perlu ikutin, nggak apa-apa. Hanya berdoa saja. Oke. Yuk, teman-teman, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, kami mau mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan kiranya yang mau berkati, semoga kami bisa mengikuti dengan baik Tuhan. Supaya kami bisa fokus mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Dan kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan yang mau berkati dan sertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, sudah tambah lagi nih. Teman-teman kita ada tunggu aku cek dulu dari atas. Ada Keksi dan Una ya? Halo, Una. Ada Kalista. Halo, Kalista. Kalistanya nih ada dua ya. Kalista yang kecil sama Kalista. Kalau Maria Kalista, kamu itu udah Madia atau Tanggung? Kelas Tanggung. Tanggung, oke. Berarti Kalista Tanggung dan Kalista Balita ya? Oke. Adik-adik, aku mau tunggu sebentar. Aku nyalain. Masih gelap juga ternyata. Soalnya kayak kurang terang. Oke, adik-adik, kemarin minggu kemarin itu aktivitas kita tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan yang ingat. Kemarin kita aktivitasnya tentang apa ya? 2 minggu yang lalu. Oke, Dani tunjuk tangan. Tentang apa tuh Dani? Yang bekerja sama, saling tolong. Iya, betul, tentang kerjasama. Nah, minggu kemarin ada teman-teman kita yang sudah mengumpulkan aktivitas. Nah, aku mau ajak adik-adik untuk lihat aktivitasnya teman-teman kita ini. Aku share screen dulu ya. Kita lihat dulu. Yang pertama, ada dari teman kita. Sebentar nih, agak lama. Ada dari teman kita, Dani, Tirza, dan Ina, bekerja sama untuk membuat makaroni skotel. Wah, enak banget nih kayaknya nih. Kita harus kapan-kapan kita ini ya kasih tahu resepnya ya Dani, Ina, dan Tirza. Jadi kita bisa cobain juga buat di rumah. Selanjutnya aku mau lihat aktivitas dari Moses.
Buat apa ya Moses nih ya? Mbak Mega, gak ada gambarnya. Kak, gak ada. Oh, gambarnya nggak keluar. Gambarnya belum muncul, Mbak Mega. Oh, oke. Tunggu sebentar. Ini soalnya. Gak ada. Sebentar ya, aku coba kasih lihat lagi ya. Yang tadi yang Tirza Ina itu keluar nggak itunya gambarnya? Enggak juga, enggak keluar. Nggak keluar. Belum. Tadi keluar nggak ini punya aku tampilan laptopku? Muncul tampilan laptopnya Mbak Kayaknya Mega. salah pilih Mbak Mega. Itu pilihannya pilih yang folder Mbak Mega, bukan pilih yang video kayaknya. Oh, beda ya. Kalau gitu nggak bisa kelihatan ya? Jadi udah diklik dulu, udah play. Oh, oke. Coba ya. Buka dulu baru. Dibuka dulu baru di-share, Kak. Oke, coba ya. Ini kelihatan? Iya. Kelihatan. Oke, ini kerjasamanya Tirza dan Ina untuk membuat makaroni skotel. Kita lanjut lagi ya. Berarti aku stop share dulu. Sorry, aku soalnya masih kurang paham kalau Zoom. Ini aku buat lagi ya. Yang ini yang Moses. Kayaknya kalau ini nggak bisa kelihatan ya. Sebentar. Kalau pakai player Windows nggak bisa. Kalau pakai player Windows nggak bisa, Kak. Gitu. Oke. Aku ngasih lihat videonya. Biasanya gimana ya untuk kakak-kakak? Install aplikasi lagi. Install aplikasi lagi. Oh gitu. Sebentar, coba aku lihat dulu. Atau misalnya di itu aja Mbak Mega disebutin siapa yang sudah ngirim Mbak Mega. Oh gitu, berarti Mbak Mega ceritain tuh. Oke. Jadi aku ceritain aja ya. Jadi yang kedua ini aktivitasnya dari Moses. Moses ini membuat Mbak Mega atau nanti Ya. nggak apa-apa, terakhir kan gabung lagi. Terakhirnya nggak gabung lagi kayaknya Mbak Aban. Oh ya langsung pisah ya? Langsung pisah. Oh ya udah kalau gitu. Nanti lihat di ini aja berarti ya, lihat digabungin sama Mas Adi waktu masukin YouTube aja ya. Oh ya udah boleh nanti aku Ceritain info. dulu aja Mbak. Oke. Jadi aku ceritain dulu aja ya untuk aktivitasnya teman-teman. Yang kedua itu ada aktivitas dari teman kita Moses. Moses ini kerjasama untuk bercocok tanam. Nah, yang kedua ini aktivitas dari Devin dan Devan. Devin dan Devan ini sebentar aku lihat dulu ya. Oh, kalau Devin dan Devan ini bekerja sama untuk merapikan tempat tidur. Yang keempat, aktivitas keempat ini dari teman kita Jerry dan Deo, menyanyikan lagu Keluarga Hidup Indah. Yang kelima ada Keksi dan Una
Keksi dan Una ini bekerja sama membersihkan rumah. Wah, keren-keren ya teman-teman kita ya, udah bisa kerjasama untuk banyak hal. Teman-teman yang lain, ayo kita juga ikutan dalam kehidupan sehari-hari kita kerjasama. Oke, selanjutnya aku mau ajak adik-adik. Oh, aku mau ajak adik-adik untuk kita foto bersama. Ayo. Untuk mama papanya mungkin boleh dibantu adiknya untuk di onin videonya. Bisa lihat mukanya biar aku bisa foto. Oke. So, aku agak turunan dikit biar kelihatan. Oke, udah siap belum adik-adik? Sudah siap? Sudah pakai posenya kayak gimana, yo? Wah, Elis langsung gini ya? Ih, lucu banget kamu. Oke, kita foto. Siap? Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita mau lanjut ke tunggu sebentar, aku save dulu fotonya ya. Sebentar. Oke, kita mau lanjut. Kita nyanyi lagu. Jadi adik-adik untuk hari ini, untuk sebenarnya untuk hari ini dan selanjutnya ya sekolah minggu kita ini mau dipisah itu kelasnya. Jadi untuk adik-adik yang balita dan batita punya kelas sendiri. Terus teman-teman yang sudah SD, sudah sekolah di SD, itu punya kelas sendiri juga. Jadi dipisahin. Kalau kemarin-kemarin kan digabung ya. Nah, sekarang dipisahin kelasnya. Jadi punya bu guru sendiri masing-masing untuk baca firman-Nya. Oke. Kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Sebentar, aku siapkan dulu, oke? Kita mau nyanyi lagu baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab
Ya, terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau pisah kelas. Boleh dibantu mungkin Tante Ani atau Tante Susi untuk pisah kelas? Tante Aban. Mbak Aban, Mbak Aban. Oh, Mbak Aban. Iya, ya Mbak Aban. Boleh bantuannya Mbak Aban? Ya, nanti yang di kelas kecil itu Bu Susi ada yang untuk mantau kalau ada yang salah room boleh di chat WA ya Bu Susi. Kelas besar Bu Ani. Oke. Nah, di Japri biar saya tukar di sini Mbak Aban ini salah kelas gitu. Atau misalnya ada adik-adik yang dia satu kelas kecil satu kelas besar. Kalau ternyata kakaknya milih kelas besar, boleh info ke Bu Susi dan Bu Ani ya. Saya open ya roomnya ya Bapak Ibu-Ibu. Ya. Open all room. Anak tunggu ya. Mulai. Waktunya tunggu dulu, nanya dulu. Waktunya 10 menit cukup. Mbak Endang, Mbak Iskia berapa waktunya? Kira-kira berapa? Habis ini bubar ya. Terus pisah ya. 40 menit aja ya. Nanti kalau setting 40 Oke. lift masing-masing aja ya. Ya. Oke, saya start ya kakak-kakak. Kelas besar ya. Oke. Adik-adik semua, selamat bergabung di kelas besar. Kelas besar ini adalah kelas yang khusus kita bagi untuk yang sudah sekolah SD dan kelas 1 sampai kelas 6 ya. Untuk pembukaan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa sebentar sebelum kita membaca firman Tuhan. Yuk, mari sebentar kita berdoa untuk mohon petunjuk Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau mengajarkan kami untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Kami semua di kelas besar sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Sudah siapkan Alkitab masing-masing? Nah, Oke. udah. Ya. Alkitabnya dipinjam. Alkitabnya dipinjam. Gak apa-apa. Adik-adik, kita akan baca dari Keluaran 34. Oh ya, Mbak Ina mau tanya dulu. Ini sudah bisa melancar membaca semua belum? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Kita akan membaca dari Keluaran 34. Keluaran 34. Keluaran di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Lama. Perjanjian Lama. Sip, Perjanjian Lama ya. Keluaran. Kalau di Alkitab kodenya KEL, K-A-L, KEL, Keluaran. Keluaran pasalnya 34. Ayatnya 1 sampai 10. Kita ada beberapa ya? 10 orang ada kan ya? Nah, adik-adik boleh dibuka ya mute-nya, boleh di-unmute supaya nanti bisa membaca Alkitab dan teman-teman yang lain boleh ikut mendengarkan ya. Nah, boleh dibuka semuanya. Ayat ke berapa? Ya udah. Sudah? Evelyn sudah ya? Oke. Mari sekarang kita bagi, kita baca satu ayat. Mbak Idang bagi ya. Yang ayat 34, Keluaran 34 ayat 1, itu yang kelihatan dari sini, Abi bisa ya, ayat 1 ya.
Ayat 1 saja, Abi. Ayat 1, oke. Nah, ayat 1 ya, Abi ya. Ayat 2 nanti Radit. Oke. Ayat 3 Daniel. Dani. Kemudian ayat 4 Tirsa sudah bisa baca? Tirsa atau Bisa udah enggak? Oke ya, Tirsa ya. Kalau Ina sudah bisa juga? Bisa ini. Bisa. Ina bisa ya? Ina ayat 5 ya. Enggak bisa. Kemudian ayat 6 Leo. Ayat 7 Evelyn. Ayat 8 Marcel. Marcel ayat 8 ya. Bisa ya, Nak? Ayat 9 Josafat. 7 ayat 10 ayat 10 Kaika. Ayat 5 ya. Ayat 10 ya Kaika. Yang kencang ya nanti bacanya. Ini 33. Nah, kita baca ayat 1 sampai 10. Keluaran 34 ayat 1 sampai 10 itu saja. Oke. Tadi yang sudah disebutkan sudah siap untuk membaca urutannya. Yang pertama Abi, kemudian Radit, Dani, Tirsa, Ina, Deo, Evelyn, Marcel, Josafat, terakhir Kaika. Oke, sudah siap semua? Terima kasih. Baiklah. Yuk, mari kita mulai. Yang membaca suaranya agak dikerasin ya, supaya teman-teman yang lain bisa ikut mendengarkan. Yuk, adik-adik, kita mulai. Ayat pertama dari Abi. Dibaca ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah tualah batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Oke, sip. Ayat 2, Radit. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Oke, sip. Kemudian Tetapi Dani. janganlah ada orang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ya, pintar. Lalu Musa memahat 2 batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang mendeguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Oke. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tapi
Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Oke. Kaika? Tunggu tadi keluaran berapa ya? Keluaran 34. Keluaran 34. Iya, ayat 10. Karena dia firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh yang belum dijadikan seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Oke. Terima kasih untuk Abi, Radit, Dani, Tirsa, Ina, Deo, Evelyn, Marcel, Josafat, dan Kaika yang sudah membaca Alkitab bersama-sama. Untuk teman-teman atau adik-adik yang belum kebagian membaca Alkitab, nanti adik-adik bisa membaca sendiri di Keluaran 34 ini sampai selesai. Nah, kita akan hari ini, tema kita adalah, cerita kita hari ini adalah Tuhan memberiku kesempatan kedua. Maksudnya bagaimana ya ini ya? Tuhan memberiku kesempatan kedua. Baik, Mbak Endang di sini akan dibantu oleh mamanya Radit. Nah, mamanya Radit untuk menceritakan tentang kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Baik, adik-adik, di Keluaran 34 ini, bangsa Israel waktu itu ada di sekitar Gunung Sinai. Adik-adik pasti tahu ya apa itu Gunung Sinai, atau Gunung Sinai itu adalah sebuah gunung yang dianggap kudus waktu itu oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan berfirman kepada bangsa Israel waktu itu, kuduskan Gunung Sinai ini karena Tuhan berkenan untuk hadir dan menyapa bangsa Israel di Gunung Sinai. Nah, tetapi tidak semua orang ya adik-adik, tidak semua orang boleh naik ke Gunung Sinai. Hanya orang-orang tertentu, karena Gunung Sinai ini dikuduskan pada waktu itu. Nah, waktu itu hanya Musa dan ditemani oleh abdinya. Abdinya itu seperti asisten atau pembantunya ya. Musa yang bernama Yosua. Jadi hanya Musa dan Yosua yang diperkenankan Tuhan untuk naik ke puncak Gunung Sinai dan bertemu langsung dengan Tuhan. Karena pada waktu itu ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada umat Israel, itu sesuatu yang dahsyat. Jadi umat Israel bahkan mungkin nanti bisa celaka kalau melihat Tuhan secara langsung, karena begitu dahsyat dan luar biasanya kehadiran Tuhan. Jadi hanya Musa yang diizinkan untuk bertemu dengan Tuhan secara langsung ya adik-adik ya, secara langsung. Nah, karena tidak sembarang orang, nah hanya Musa. Jadi Musa ini orang yang spesial, orang yang sangat dikasihi Tuhan dan sangat khusus. Nah, ketika Musa naik ke atas puncak Gunung Sinai, bangsa Israel diserahkan kepada Harun. Adik-adik tahu ya, Harun adalah teman sekerja Musa yang dipercaya untuk memimpin bangsa Israel selama Musa naik ke atas puncak gunung. Jadi Harun yang menggantikan tugas Musa selama Musa ini di puncak gunung. Kurang lebih Musa ini agak lama ya adik-adik ya di puncak gunung. Kurang lebih sekitar 40 hari. 40 hari itu sebulan lebih berarti ya. Lama ya. Lama sekali. Nah, di atas Gunung Sinai, Tuhan berbicara dengan Musa dan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati dan memberikan yang terbaik, memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Minggu lalu adik-adik sudah
sudah mendengar tentang cerita juga ya tentang Musa ya, bagaimana Musa di padang gurun memimpin bangsa Israel. Nah, Tuhan juga memberikan hukum-hukum dan perintah-perintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk loh batu. Loh batu itu seperti kepingan batu. Nah, adik-adik bisa lihat di atas puncak gunung, Tuhan memberikan 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri, yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Nah, loh batu ini isinya adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang nantinya harus diajarkan Musa kepada bangsa Israel. Nah, hukum-hukum atau peraturan seperti apa sih yang ditulis Tuhan di atas loh batu itu? Nah, adik-adik nanti bisa membaca ya di Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Nah, itu yang adik-adik mungkin kalau yang sudah di sekolahnya diajarkan 10 perintah Tuhan. Apa aja kira-kira? Ada yang bisa membantu? Adik-adik boleh dibuka mute-nya, unmute. 10 perintah Tuhan itu apa aja sih? Nah, Cuma satu. Apa tuh? Cuma satu. Jangan berzina. Nah, betul. Ada lagi? Baru satu nih yang di. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Apalagi? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ah, betul, pintar. Ingatlah dan berzina. kuduskanlah hari Sabat. Tidak berzinah. Tidak berzinah, betul. Nah, ada lagi yang masih Tidak ingat? mencuri. Ayah dan ibumu. Janganlah, Mbak. Mencuri. Janganlah membuat patung yang serupa dengan Allah. Ya, jangan menyembah Allah lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Betul ya? Ada lagi? Apa? Jangan ada Tuhan lain. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta. Betul. Berarti adik-adik sudah pintar semua ya, udah tahu 10 barang yang dimiliki oleh orang lain. Ya, tidak mengingini ataupun iri terhadap barang yang dimiliki orang lain. Berarti adik-adik sudah tahu ya, sudah paham apa yang dimaksud. Nah, 2 loh batu ini ditulis oleh tangan Tuhan sendiri dan kemudian diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, sementara itu kita kembali ya ke gambar ilustrasi ya. Sementara itu di bawah gunung, ternyata bangsa Israel itu tidak sabar loh adik-adik untuk menunggu Musa selama 40 hari. Sehingga mereka mulai merengek-rengek kepada Harun untuk membuat Allah lain. Karena mereka tidak sabar dan tidak setia untuk menunggu Musa turun dari gunung. Nah, Harun adalah yang di sebelah kanan ya, yang pakai baju merah. Sedangkan yang sebelah kiri itu kerumunan orang-orang Israel yang protes gitu. Waduh, Pak Harun, bagaimana ini? Bapak Musa kan sudah lama ya, sudah lama tidak ada kabarnya. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Musa di atas puncak gunung. Kapan Pak Musa akan kembali untuk menemui kita? Kita tidak bisa begini terus nih Pak Harun. Harus ada sesuatu yang dilakukan karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, pada waktu itu adik-adik, mungkin karena belum ada alat komunikasi juga ya, tidak seperti zaman modern sekarang. Jadi memang bangsa Israel tidak tahu apa yang terjadi di atas puncak gunung. Meskipun Bapak Musa sudah berpesan, bangsa Israel harus sabar dan setia untuk menunggu Bapak Musa turun dari puncak gunung. Karena terus dihasut, terus dipaksa dan bangsa Israel merengek-rengek, akhirnya Bapak Harun menyuruh orang-orang bangsa Israel untuk mengumpulkan semua perhiasan yang terbuat dari emas dan Bapak Harun akan membentuknya dengan pahat. Nah, dia memikirkan untuk memahat sesuatu dan kemudian dibuatnyalah sebuah anak lembu emas dari tuangan emas yang dihancurkan, dilelehkan, kemudian dipahat dan menjadi sebuah patung. Patung itu bentuknya anak lembu yang terbuat dari emas. Wow, bagus sekali kata orang-orang Israel. Kata Harun kepada orang Israel, inilah Allahmu yang akan memimpin
bangsa ini menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel sangat senang, sangat bersukacita. Wow, hebat ini. Sekarang kita punya Allah yang baru. Allah yang terbuat dari emas. Sangat mengkilap, sangat bagus. Dan kita bersukaria untuk hal ini. Ayo kita nyanyi-nyanyi, kita berpesta, kita bersorak-sorai, menyembah Allah yang baru ini. Patung lembu emas. Wah, luar biasa. Orang Israel sangat bersukacita, mereka bersorak-sorai, mengadakan pesta, makan dan minum, dan saling bersorak-sorai. Pokoknya senang banget mereka, sukacita yang luar biasa. Mereka tidak tahu, tidak ingat bahwa Musa sudah berpesan. Bangsa Israel harus setia ya, menunggu Musa turun dari gunung. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Maka di atas puncak gunung, Tuhan memberitahu Musa, Musa, kamu harus segera turun ke bangsa Israel, ke bawah gunung. Karena kamu tahu nggak, Musa, bangsa Israel sudah tidak setia. Dan mereka sudah membuat Allah lain, selain Allah yang patut disembah. Akhirnya, Musa setelah menerima 2 loh batu, dia membawa dengan kedua tangannya, dia bersama dengan Yosua, abdinya itu ya, yang menemani ke Gunung Sinai. Kemudian Musa buru-buru turun, karena Musa ingin segera menemui bangsa Israel. Nah, ketika Musa turun dari gunung, kelihatan di sebelah kanan atas, adik-adik bisa lihat, Musa bersama Yosua melihat dari jauh bahwa bangsa Israel ini sudah melupakan Tuhan, sudah melupakan Musa, sudah melupakan bahwa Tuhan yang memimpin mereka menyeberangi laut, kemudian membebaskan mereka dari kejaran orang-orang Mesir ya. Mereka begitu cepatnya dan begitu mudahnya meninggalkan dan melupakan Tuhan. Mereka membuat Allah lain. Wah, sungguh-sungguh ya. Bangsa Israel begitu cepat berpaling dan berpindah ke lain hati. Jadi mereka melihat, Musa dan Yosua melihat bahwa bangsa Israel ini bersorak-sorak, hore, hore, wow, kita punya Allah yang baru. Angkat tangan, puji, memuji, menyanyi, bersorak-sorai, makan, minum, pesta pora. Mereka sangat senang dan menyembah Allah yang baru ini dengan sorak-sorai, dengan gembira. Oleh karena itu, Musa langsung menyapa bangsa Israel, dan ketika melihat sorak-sorai tersebut, Musa langsung seketika sangat marah. Karena saking marahnya, Musa langsung melemparkan loh batu dari kedua tangannya itu, mengangkatnya, kemudian dilempar ke tanah. Sehingga loh batu yang dari Tuhan itu dilempar dan pecah berkeping-keping. Pecah seperti kaca yang dibanting ke tanah. Pecah berkeping-keping. Sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa dibentuk lagi menjadi loh batu ataupun disatukan lagi menjadi loh batu. Padahal itu loh batu buatan tangan Tuhan sendiri loh adik-adik ya. Saking marahnya, Musa sama bangsa Israel Musa sudah geram sekali. Musa sudah nggak tahu lagi harus ngomong apa. Akhirnya Musa juga menghancurkan patung anak lembu emas tadi. Patung itu langsung dihancurkan, dibakar dengan api, dan dihancurkan sampai tidak ada sisanya. Jadi patung yang dibuat dari emas tadi akhirnya habis. Akhirnya tidak ada sisanya, dibakar dengan api dan dihancurkan. Nah, ketika itu bangsa Israel langsung teringat dan mereka sangat ketakutan. Waduh, bagaimana ini ya? Kita sudah melakukan kesalahan bersama-sama ini teman-teman. Bagaimana ini Pak Harun? Waduh, kita nggak tahu lagi ini. Kita harus bagaimana? Kita sangat besar melakukan kesalahan dan kita sangat menyakiti hati Musa. Terlebih kita menyakiti hati Tuhan. Bagaimana ini kita kok bisa ya? Kita khilaf, kita tidak sadar bahwa kita melakukan kesalahan yang luar biasa, kejam terhadap Tuhan.
kita sudah melupakan Tuhan, kita tidak setia, dan kita sungguh-sungguh membuat Tuhan marah. Bagaimana ini Tuhan? Kami sangat menyesal. Kami menyesal Tuhan. Kami takut Tuhan marah. Kami sungguh menyesal. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan Tuhan. Karena itu, sungguh, bangsa Israel menyesali perbuatannya dan menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar dengan menyembah patung lembu emas. Sambil menangis, kami tidak tahu lagi Tuhan, kami harus berbuat apa. Kami salah Tuhan, kami menyesal. Dan kami ingin memohon pengampunan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tahu kami bersalah. Dan kami ingin bertobat Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Akhirnya, Musa mewakili bangsa Israel kembali naik ke atas puncak Gunung Sinai untuk menyatakan penyesalan dan pertobatan bangsa Israel. Karena kalau tidak demikian, pasti Tuhan akan sangat marah dan menghukum bangsa Israel oleh karena kesalahannya. Musa kembali naik ke Gunung Sinai untuk yang kedua kali. Bayangkan adik-adik, naik ke Gunung Sinai saja sekali sudah berat. Ini 2 kali loh, Musa harus naik ke Gunung Sinai. Musa kembali naik ke Gunung Sinai karena Musa percaya bahwa meskipun Tuhan marah kepada bangsa Israel oleh karena kesalahan mereka, tetapi Musa juga tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan tidak kejam loh adik-adik. Tuhan itu bukan Allah yang kaku. Tuhan itu berkenan untuk memberikan pengampunan. Meskipun bangsa Israel melakukan kesalahan yang sangat besar. Nah, Tuhan kembali berjanji untuk memberikan loh batu yang kedua. Loh batu yang baru. Tetapi caranya beda adik-adik. Kalau loh batu yang pertama, Tuhan langsung menyediakan dan membuat loh batu itu dengan tangan Tuhan sendiri. Kalau loh batu yang kedua ini, Tuhan meminta Musa untuk menyiapkan loh batunya. Jadi Musa yang harus membuat sendiri loh batu tersebut. Tetapi loh batu ini sama persis dengan yang kedua, yang pertama. Yang kedua ini sama persis. Isinya juga sama, bentuknya juga sama. Nah, karena itu Musa kembali naik ke Gunung Sinai untuk mendengar kembali perintah-perintah Tuhan dan membuat atau memahatnya di loh batu yang baru. Nah, bangsa Israel, adik-adik, saat ini diberikan kesempatan untuk bisa menjadi bangsa yang hidup dengan ketaatan. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan-kesalahan bangsa Israel. Pada dasarnya adik-adik ya, Tuhan itu setia kok selamanya. Meskipun bangsa Israel menyimpang dan menyembah Allah yang lain, tetapi asalkan mereka mau menyesali dosa-dosanya, Tuhan pasti mau menerima kembali. Agar bangsa Israel hidupnya menjadi baru dan hidup dalam pertobatan. Nah, itulah bukti kebesaran dan cinta kasih Tuhan adik-adik kepada bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita ya adik-adik saat ini? Nah, ini ada satu ilustrasi lagi. Nah, mari kita lihat tayangan yang berikutnya. Mamanya Radi atau Mbak Aban yang? Ya, oke, baik. Kita akan melihat satu ilustrasi ya adik-adik. Bagaimana dengan kita? Ini ada sebuah cerita. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu, seorang mama yang hobinya itu menanam bunga dan juga menghias bunga atau membuat karangan bunga yang kemudian diletakkan di ruang tamunya. Nah, ibu ini sangat rajin dan kemudian sangat rajin memelihara tanamannya sampai berbunga, kemudian menaruhnya di vas atau karangan bunga ya adik-adik tahu ya, vas atau pot yang ditaruh di meja, mungkin di ruang tamu atau di ruang keluarga. Nah, sehingga dengan bunga yang indah ini akan menghiasi rumah dan
membuat wangi ruangan di mana bunga tersebut diletakkan. Nah, ibu ini sudah memberitahu ke anak-anaknya, anak-anak, kalian boleh main di dalam rumah, tapi hati-hati ya, mama meletakkan vas bunga, pot bunga di atas meja, ada bunganya di situ. Nah, tolong kalau anak-anak main, anak-anak jangan lari-larian, jangan berlari-lari atau main bola di dalam rumah ya. Nah, boleh main, tapi hati-hati. Itu pesan mamanya ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ternyata, sebut saja anak ini namanya Ari ya. Ari ini, wah, sudah dipesan mama untuk hati-hati main di dalam rumah, tetapi dia malah, apa adik-adik? Memecahkan pot bunga tersebut. Oh no. Wow. Langsung dia kaget. Aduh, bagaimana ini? Sudah dipesan mama untuk tidak lari-larian di dalam rumah, malah menyenggol vas bunga dan pecah. Waduh, bagaimana ini? Wah, sungguh pasti mama sangat marah ini. Waduh, bagaimana ini? Mungkin nggak ya vas bunganya saya kasih lem supaya rekat kembali, utuh kembali. Mungkin nggak adik-adik? Vas bunganya. Tidak mungkin. Vas bunga itu sudah pecah berkeping-keping. Tidak mungkin akan disatukan kembali. Bagaimana caranya ya? Apa kita umpetin aja? Diumpetin aja supaya mama nggak tahu ya. Tapi pasti mama tahu. Karena itu pot bunga kesayangan mama. Pasti mama lihat. Nah, meminta maaf ya Deo ya. Nah, apa yang dilakukan anak ini? Setelah dia menyadari kesalahannya, menyadari perbuatannya, akhirnya dia mengambil satu langkah yang baik, satu langkah yang baru, yaitu dia menyesali perbuatannya. Karena dia tahu bahwa mamanya pasti akan marah besar, pasti akan dihukum, pasti tidak diizinkan lagi main di dalam rumah. Padahal kalau kondisi sekarang, kalau nggak boleh main di dalam rumah, kita main di mana? Kalau di luar rumah kan masih belum boleh ya adik-adik ya. Kalau di dalam rumah, kalau di misalnya nggak boleh main di ruang tamu atau ruang keluarga, masa kita main di dapur? Kan sempit. Ya, pasti kita lebih nggak enak lagi, nggak nyaman lagi. Nah, makanya kita harus melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan inginkan ketika kita melakukan kesalahan. Yaitu, Ari mengambil sikap untuk meminta maaf kepada mamanya. Kira-kira seperti ini. Ma, maaf ya Ma, Mama kan sudah berpesan supaya Ari tidak main-main berlari-lari di dalam rumah, tapi tadi nggak sengaja Ma. Ari nggak sengaja lari-lari, buru-buru. Nah, kesenggol deh itu vas bunga. Wah, langsung pecah Ma, hancur, hancur. Nggak bisa dipakai lagi Ma. Maaf ya Ma. Ari menyesal, Ari salah. Ari tahu, Ari nggak boleh main-main, lari-larian di dalam rumah. Sudah dibilang, sudah diingatkan, tapi Ari bandel sih. Ari menyesal, Ma. Ari minta maaf ya, Ma. Ari berjanji tidak akan lagi lari-lari. Ari akan main baik-baik. Gak akan lari-lari ataupun main bola lagi di dalam rumah. Maafin Mama. Maafin Ari ya, Ma. Maafin. Sungguh, Ari menyesal. Kira-kira kalau Ari sudah minta maaf, mamanya gimana? Masih mau tetap marah-marah? Rasanya enggak ya adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah menyesal dan minta maaf, pasti mama atau papa atau orang tua kalian pasti akan menerima kok permintaan maaf itu. Pasti akan mengampuni, akan memaafkan. Pasti itu. Kakak jamin. Orang tua kalian pasti akan memaafkan kalian. Tapi kalian jangan lupa terus untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan berarti kalau sudah dimaafkan, nanti sengaja ya. Sengaja lagi membuat kesalahan. Toh kalau nanti minta maaf,
pasti akan dimaafkan. Nah, bukan begitu. Bukan begitu maksud kakak ya. Jadi, kita benar-benar sungguh-sungguh tulus untuk menyadari kesalahan kita dan meminta maaf. Kemudian, kita juga berjanji dalam hati kita sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kita bisa hidup semakin baik, dan semakin baik. Nah, kadang-kadang sebagai manusia, kita pasti tidak luput dari kesalahan. Kakak sendiri juga begitu kok. Pasti ada kesalahan, sekecil apapun itu. Tetapi kita diingatkan Tuhan untuk terus menyadari kesalahan kita dan menyesali perbuatan kita. Nah, akhirnya pasti Mama akan memaafkan dan memeluk kalian. Nah, kita juga diingatkan loh, tidak hanya melalui orang tua kita untuk kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita juga diingatkan mungkin melalui kakak yang ada di rumah, di keluarga kita, atau mungkin juga kita diingatkan oleh kakak-kakak pengasuh sekolah minggu ataupun guru-guru kita di sekolah, supaya kita tetap setia untuk menjalankan perintah Tuhan, agar apa? Kehidupan kita semakin lama menjadi semakin baik. Nah, adik-adik, kiranya cerita tadi singkat, tetapi adik-adik sudah bisa melihat inti dari cerita tersebut bahwa Tuhan memberiku kesempatan kedua. Jadi ketika kita terus untuk menyadari kesalahan kita dan menyesali perbuatan kita meminta maaf, kita meminta pengampunan dari Tuhan dan kita bertobat, pasti Tuhan akan memberikan kesempatan kedua. Begitu juga dalam kondisi kita saat ini. Kita pasti akan diberikan kesempatan kedua oleh orang tua kita, oleh kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, dan juga oleh guru-guru kita. Pasti kita akan diberikan kesempatan. Tapi yang penting itu Tuhan. Itu ya, kita jangan sekali-kali melupakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, kiranya cerita itu singkat, tetapi kakak percaya adik-adik sudah bisa memahami inti dari cerita tersebut. Nah, untuk aktivitasnya, kita akan melakukan aktivitasnya. Kita nanti akan mewarnai. Nah, akan mewarnai sebuah gambar, yaitu Musa yang memegang dua loh batu, kiri dan kanan tangannya. Jadi nanti adik-adik bisa meminta gambar ini, kemudian nanti diwarnai bebas, kemudian nanti dikumpulkan atau di-share ke kakak-kakak pengasuh paling lambat hari Rabu ya adik-adik ya. Hari Rabu di besok kan Senin, Selasa, Rabu, supaya minggu depannya kita boleh tayangkan di ibadah kita. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita, masih ada waktunya. Nah, adik-adik, boleh dibuka dulu mic-nya. Nah, adik-adik, dengar ya. Nah, kita akan melanjutkan aktivitas kita. Nah, kita kemudian akan saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, jadi setelah kita selesai, nanti kita nggak balik ke room yang rame-rame ya. Kita langsung selesai di kelas besar. Kita nanti langsung pisah sendiri. Kita saat ini akan memberikan persembahan dan ini adik-adik boleh titipkan ya seperti biasa ke papa mama untuk kemudian ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam kantong atau kotak yang tersedia setiap hari di gereja. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu, lagunya Bersyukur, Bersyukur. Kita nyanyikan 2 kali ya, sambil kita mempersiapkan untuk persembahan kita. Nah, kita akan nyanyikan sama-sama. Mbak Ina akan coba mengiringi pakai gitar. Semoga kedengaran dan bagus ya suaranya ya. Oke. Bersyukur, bersyukur kita nyanyikan 2 kali ya. Bersyukur, bersyukur, saat apapun senang bersyukur. Jangan doamu, hati kasih
Oke, sip. Nah, adik-adik, tiba saatnya buat kita untuk berdoa persembahan, penutup, dan kemudian kita akhiri dengan doa Bapa kami. Karena ini sudah gabung kelas besar, pasti sudah ada yang di kelas tanggung kan? Yang di kelas tanggung siapa? Deo. Terus, Mbak Indah boleh dengar suaranya? Josafat. Marcel kelas tanggung? Saya Bu. Marcel kelas tanggung? Marcel kelas berapa? Marcel kelas berapa sekolahnya? Udah. Kelas berapa? Kelas berapa Marcel? Marcel kelas 5 kalau nggak salah. Oh, Ya kan, udah, Sel? ya. kelas 5, tanggung ya. Kak Ika kelas Gaby? 5, Dani. Gaby? Dan Rahel Rahel juga. kelas 5 ya. Rahel kelas berapa Rahel? Kelas 5, 5. Rahel tanggung ya. Kak Ika? Kelas 5. Kak Ika kelas 5. Kak Ika kelas 5. Kalau Shannon kelas berapa Shannon? 5. Kelas 5, berarti tanggung juga ya. Radit juga ya Dit ya? Kelas 4. Kelas 4. Oh, Radit Madya masih. berarti. Masih Madya. Evelyn juga ya tanggung ya. Abi kelas berapa? Kalau Ekli kelas berapa? Kelas 4. Kelas 5. Ekli Kelas 5. kelas 5 ya tanggung ya. Aku kelas 5. Nah, 5. kelas 5 ya, berarti yang minimal yang tanggung sudah harus bisa Kars. Minimal adik-adik yang sudah kelas tanggung, Mbak Endang berharap sudah bisa berdoa ya. Jadi kita akan berdoa untuk persembahan dan juga penutup dan berdoa untuk teman-teman kita yang belum bisa ikut hari ini. Nah, Mbak Endang tawarkan untuk siapa yang mau doa persembahan. Ya, ayo, yang tanggung dan Madya, yang pasti sudah bisa dong, tanggung dan Madya. Bu, saya persembahan deh Bu, doa persembahan. Deo persembahan, oke sip. Doa persembahan Deo. Kamu mau doain apaan? Evelyn mau berdoa, Evelyn ya. Evelyn ini. Nggak tahu banget Bu. Evelyn jarang. Aku di gereja sering. Evelyn ya udah. jarang banget. Evelyn aja ya, Evelyn. Jarang. Evelyn berdoa untuk teman-teman kita yang hari ini belum bisa ikut ibadah, supaya minggu depan bisa ikut ibadah. Oke, sip. Siap. Bisa ya? Siap deh. Oke, sip. Pinter. Anak Tuhan kan harus pinter. Kemudian, ada nggak teman-teman kita yang sakit ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Ada? Nggak ada? Nggak ada yang sakit ya? Oke, ya udah. Kalau nggak ada yang sakit, puji Tuhan. Semuanya sehat ya. Terus jaga kesehatan ya adik-adik ya. Ya udah, berarti 2 orang saja deh untuk kali ini. Mungkin minggu depan penutup siapa Bu? Doa penutup nanti Mbak Endang aja. Nah, nanti penutup saya dan kita akhiri bersama-sama dengan berdoa Bapa kami. Sudah bisa kan? Sudah hafal semua kan? Oke. Untuk minggu depan nanti paling dibagi lagi ya. Jadi meskipun kita Zoom atau online, kita tetap juga harus bertumbuh ya. Terus bertumbuh. Makanya itulah perlunya dibagi kelasnya supaya adik-adik yang tanggung tetap bisa bertumbuh lebih dan lebih lagi. Ya. Oke, baiklah. Jadi yang pertama Deo, kemudian Evelyn, dan saya. Sudah siap semuanya? Baiklah adik-adik, kita akan berdoa bersama. Kita mulai berdoa. Mari. Teman-teman, mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan atas hari ini yang telah kami pelajari. Berkati juga nanti persembahan kami semua agar dapat menjadi berkat buat gereja kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Walaupun ada teman-teman kita yang tidak ikut ibadah, semoga minggu depan mereka bisa ikut ibadah. Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu buat kami. Terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih kami boleh mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan ketika kami menyesali dan menyadari kesalahan kami dan bertobat. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan begitu besar kasih-Mu atas kami, sehingga kami pasti akan diberikan kesempatan untuk hidup menjadi lebih baik. Hidup dalam pertobatan dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami, supaya kami boleh menjaga kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ampunkan segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, karena kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami semua berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan akhiri pagi hari ini dengan nyanyian penutup, kemudian nanti terima berkat. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ya adik-adik. Bisa ya. Jalan Serta Yesus, kita nyanyikan sekali saja deh. Jalan serta Yesus. Kedengeran nggak ya gitarnya? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Kedengeran. Kedengeran keras. Keras ya? Keras. Apa? Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, baiklah adik-adik. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Adik-adik harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk cuci tangan, selalu cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa untuk Radinya lucu. Ada dulu. Ada ya. Ada. Oke, jangan lupa. Nonton film. Waduh, banyak nih. Video. Videonya. Ya, coba kedengeran nggak? Kita bisa hidup. Tidak ada makanan untuk keluarga kami. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bagaimana kita bisa hidup? Tidak ada makanan untuk keluarga kami. Tidak ada air dan minum. Tenang, kalian harus beriman. Bukankah Tuhan sediakan burung puyuh saat kita lapar? Tuhan memanggilku naik gunung ini untuk menerima hukumnya. Yosua, ikut aku. Harun,
kamu yang memimpin. Kita sudah cukup sabar. Aku yakin sepertinya Tuhan sudah melupakan kita. Kumpulkan perhiasan kalian. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe. Enjoy! Hah? Kok lehernya bisa jadi panjang? Tidak ada apa-apa. Batu. Batu lagi. Batu. 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 Musa. Batu. Kisma. Musa. Musa. Aku menemukannya. Lihat. Dia masih hidup. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kau bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Tanpa aturan mereka lupa apa yang benar dan salah. Musa telah kembali. Dia hidup. Penyembah berhala. Harun, sedang apa mereka? Aku memohon pengampunan darinya. Tapi lihat apa yang telah kalian lakukan. Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku. Joy, tunggu di sini sebentar. 10 perintah Allah yang Harun, Anda tidak apa-apa? Aku pemimpin lemah, membuat banyak orang tersesat. Semalam aku berdiri di altar, memohon ampunannya. Dan dia mengampunimu kan? Grace,
Satu hal yang tak pernah kuragukan, Allah begitu baik bagi kita. Saat kita lemah pun kasih-Nya tak pernah gagal. Walaupun orang-orang Israel sudah berbuat Benar, orang-orang ini berdosa dan memberontak. Tapi ampunilah dosa kami dan jadikan kami umat-Mu. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Allah telah mengampuni umat-Nya. Sekarang Israel, dengarlah aturan dan perintah yang aku ajarkan untuk kalian perhatikan, supaya kalian hidup di negeri yang dijanjikan oleh Allah nenek moyang kalian. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan Sinai, menuju negeri yang penuh susu dan madu. Ya, sekian videonya tadi tentang dua loh batu dan Musa juga jemaat-jemaat Israel. Jadi ternyata dua loh batu itu isinya tentang 10 perintah Allah. Itu dibuat 2 kali. Kenapa? Tadi ada yang itu nggak? Ada yang nggak? Kenapa loh batunya dibuat 2 kali? Jerry mau jawab? Oke, nggak apa-apa. Tadi kalau kita lihat si Musanya lagi di atas Gunung Sinai. Terus habis itu Tuhan Yesus udah buatin nih 2 loh batunya, isinya 10 perintah Allah. Terus tapi di bawah Gunung Sinai umat-umat Israel lagi ngapain? Lagi pesta-pesta dan lagi menyembah patung lembu emas. Nah, itu hal yang tidak Tuhan sukai. Akhirnya Musa turun dari Gunung Sinai dan Musa memecahkan 2 loh batu yang sudah Tuhan buatkan. Lalu, karena hal itu tidak Tuhan sukai, akhirnya semua umat-umat Israel minta ampun sama Tuhan Yesus. Mereka bertobat. Terus habis itu Musa juga minta maaf sama Tuhan Yesus, minta ampun. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengampuni mereka. Lalu habis itu Musa naik lagi ke Gunung Sinai untuk membuat 2 loh batu yang baru. Nah, adik-adik pernah nggak nih, misalnya lagi di rumah, terus mamahnya udah bilang, jangan main bola di dalam rumah ya, nanti ada gelas yang pecah, atau misalnya ada piring yang pecah. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak dibilangin sama mamanya? Buat misalnya jangan main-main yang berbahaya gitu. Belum pernah ya? Oh pernah. David pernah ya? Iya. Terus kalau misalnya kena, mamahnya nanti jadi marah banget dan nggak mau maafin atau tetap maafin David? Tetap dimaafin ya, berarti ya. Mamanya tetap maafin Davin ya, walaupun misalnya nanti Davin nggak sengaja atau ada yang pecah betulan, tetap dimaafin. Nah begitu juga
Tuhan Yesus sama kita semua. Misalnya kita nakal, bandel nih. Ada yang pernah nakal nggak di rumah? Ada. Pernah nakal. Hah? Nakal. Pernah nakal. Nakalnya gimana tuh? Kalau Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Berantem sama Devan. Oh, berantem. Oh, berantem. Terus siapa lagi yang pernah bandel? Siapa yang bandel? Bebek bandel nggak? Kalista pernah. Kalista pernah makan nggak? Pernah. Aku pernah. Aku HP mulu, Bu. Apa? Tadi Jerry pernah katanya Mbak Iskia. Jerry kenapa Jerry? Maafin aku. Walah. Nah, walaupun kita nakal, walaupun kita pernah bandel, tapi Yesus selalu mengampuni kita. Mending kita sadar kalau itu hal yang salah dan nggak boleh diulangin lagi ya. Oke? Tadi gimana ya? Oke nggak? Jangan diulangin lagi ya. Tadi siapa tuh yang suka berantem? Davin ya, pernah berantem sama adenya ya? Iya. Nggak boleh lagi ya. Nggak boleh diulangi lagi ya. Aku enggak. Oh, Kalista enggak? Enggak. Ica? Oke. Ica pernah nggak? Kalau Alena pernah nggak nih, nakal? Alena pernah bandel nggak? Atau nggak nurut sama mama? Turut. Turut. Jojo, Raga, sama Grace harus jadi anak yang pintar selalu ya. Jangan bandel-bandel. Kayak gitu. Kalau kita pernah berbuat tidak baik, atau misalnya bandel-bandel tuh tadi, atau nggak ikutin kata-kata mama, kata-kata papa, tapi Tuhan Yesus selalu mengampuni kita. Yang penting kita nggak ulangin lagi ya, oke? Yang masih suka nakal-nakal jangan diulangi lagi ya. Enggak. Oh enggak pernah. Pinter. Nah kalau gitu, sebelum aku kasih lihat aktivitasnya, kita mau nyanyi lagu persembahan. Adik-adik ini nggak nyiapin persembahan nggak? Ya. Hah? Enggak usah duit. Bukan dikira. Siapin dulu persembahannya, nanti titipin ke mamah ya, atau papa untuk dikasih ke gereja. Aku mau pasang lagunya dulu. Itu kan keterung. Bentar kan titipin ke ayah. Bentar kan titipin ke ayah. Jangan ditinggalin. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur.
Oke. Gimana cara stop share? Ya meninggal dong. Ini persembahannya dititipin ke mama ya atau papa untuk dikasih ke gereja. Nah, sebelum kita berdoa untuk persembahan dan juga tutup ibadah kita hari ini, aku mau kasih lihat adik-adik aktivitas kita. Nah, ini kira-kira ada yang bisa nebak nggak ini Bapak siapa? Bapak Musa. Bapak Musa. Pinter. Dia lagi bawa apa? Batu. Batu. Batunya udah ada tulisan apa itu? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Pinter. 10 perintah Allah. Nah. Kok gambar tulisannya kok kayak gitu jelek? Belakangnya ada Gunung Sinai ya. Nah, ini nanti Mbak kirim ke grup biar nanti bisa dikerjain sama kalian, diwarnain ya. Ini udah ada Bapak Musa, dia bawa 2 batu yang baru yang sudah ditulis kembali. Oke deh kalau gitu. Tadi ada yang ingat ya ceritanya tentang siapa? Nah, emang nanti dikirim sama guru sekolah minggu lain kah? Apa? Ini dikirim sama guru sekolah minggu. Nanti dikirim sama guru sekolah minggu. Iya, nanti gambarnya dikirim sama guru sekolah minggu. Iyalah. Iya, seperti biasa. Iya. Oke. Pokoknya kita nggak boleh nakal-nakal lagi ya, nggak boleh bandel-bandel lagi. Tadi udah denger firman Tuhan tuh. Tuhan udah maafin kita harus jadi anak yang baik. Nah kalau gitu, aku mau ajak adik-adik lagi buat bersatu di dalam doa. Tunggu sebentar ya. Kok nggak kelihatan cuma kelihatan kartunya yang keluar. Oke, mari kita kembali bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengar firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh selalu ingat bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengampuni kami, juga kiranya Tuhan kami boleh selalu ingat untuk tidak melakukan setiap hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga boleh selalu jadi anak yang baik dan Tuhan kami serahkan kepada Tuhan untuk menjaga kesehatan kami juga keluarga kami Tuhan di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh sertai kami di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah lagi ya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati dan juga lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan tadi, kiranya Tuhan yang boleh gunakan dengan baik juga ya Tuhan nantinya persembahan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan doa ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Amin. Oke.
Soal minggu hari ini cepet ya. Iya, Mbak Iskia, ajakan buat adik-adik untuk sehat ya. Tadi Mbak Mega udah sempat nanya nih, siapa yang udah boleh jalan-jalan keluar rumah. Ini di sini ada nggak yang udah boleh? Adik-adik udah ada yang pergi-pergi belum? Belum. Bagus. Naik sepeda aku. Sepedaan ya? Boleh kalau sepedaan di depan rumah gitu ya, Jerry ya? Iya. Ya nggak apa-apa kalau main. Olahraga itu nggak apa-apa, olahraga ya. Naik sepeda di depan rumah. Ya, bagus. Jangan jauh-jauh. Oke. Jangan lupa kalau mainan di dalam rumah. Masker. Kenapa, Kalista? Mainan di dalam rumah. Mainan di dalam rumah. Oh, nggak apa-apa. Ya, good. Sehat. Nah, kalau misalnya keluar rumah, misalnya mau ke rumah opung atau ke rumah nenek atau eyang, jangan lupa pakai masker. Terus habis itu juga jaga kesehatan, makan makanan yang sehat ya. Makanannya yang sehat gak nih? Atau yang es-es, yang gorengan? Aku makannya banyak. Jadi makan apa? Aku makan sayur. Ya, bagus. Makan sayur sama makan apa lagi? Ayam. Ayam. Makan buah. Siapa yang suka buah? Makan udang. Aku. Pinter. Dari juga. Buah apa? Banana. 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 Iya. Sebelum makan harus apa dulu? Cuci tangan. Ya, adik-adik juga harus rajin cuci tangan ya. Harus selalu jaga kebersihan. Oh, berdoa ya kalau habis cuci tangan, kalau mau makan berdoa, ya. Terus apa lagi? Terus biar sehat apa lagi? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Oh, pakai hand sanitizer, ya. Adik-adik juga harus istirahat yang cukup. Oh, makan vitamin, minum vitamin, ya. Terus adik-adik juga. Oh, tidur siang, ya, pinter. Terus apa lagi, ayo? Boleh makan es. Oh, boleh makan es? Ya Boleh boleh. makan es? Oh, nggak boleh. Oh, tidak boleh makan es, ya, tidak boleh makan es. Ya, itu semuanya pinter-pinter itu Mbak Iski ya, adik-adik. Ya, tadi udah tahu semuanya pinter. Kalau gitu, pokoknya kalau misalnya nggak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah dulu ya. Oke, kalau main juga jangan jauh-jauh, di rumah aja, nggak apa-apa ya. Dan jaga kesehatan. Aku juga nggak mainannya nggak jauh-jauh. Oh iya, Kalista mainnya di dalam rumah ya, tidak jauh-jauh. Ya kalau bisa mainan di rumah ya. Jadi main apa? Atau enggak nonton TV. Oh, sambil nonton TV. Aku main sambil nonton TV. Oh, main sambil nonton TV. Ya. Kakak Ica, mana Kakak Ica? Kak Ica, dadah kakak, dadah. Bye. Ya, terus lanjut Mbak Iskia. Oh, ini 2 menit lagi. Udah, kalau dari aku udah sih, Tante. Oh ya. Oke. Aku mainannya masih. Hai teman-teman, kita mau bekerja sama merapikan tempat tidur. Apaan?